pergi kamu. Bawa anak pembawa sial ini. Jangan harap kamu bisa numpang hidup di sini lagi. Teriakan itu masih terngiang jelas di telingaku. Malam itu, hujan turun sangat deras, seolah langit ikut menangis melihat nasibku. Aku diseret keluar rumah oleh suamiku sendiri, sambil mendekap bayiku yang baru berusia 3 bulan. Tubuhku menggigil kedinginan, tapi hatiku jauh lebih beku. Mereka membuangku seperti sampah hanya karena satu alasan. Ayah angkatku meninggal dan surat wasiat mengatakan, aku tidak dapat apa-apa. Tapi mereka lupa, Tuhan tidak pernah tidur. Dan karma. Karma itu datangnya lebih cepat dari paket kilat. Namaku Dinda. Jika kalian melihatku sekarang, mungkin kalian pikir aku terlahir dengan sendok emas di mulut. Tapi tidak, masa kecilku jauh dari kata mewah. Aku hanyalah seorang anak panti asuhan yang lusuh, yang bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Aku terbiasa memakai baju bekas orang lain dan tidur berdesakan di ranjang besi tua. Sampai suatu hari, keajaiban itu datang. Seorang pengusaha properti ternama, Ayah Wijaya, datang ke panti dan memilihku. Dia laki-laki yang tidak pernah menikah, kesepian di istananya, yang megah. Dia mengangkatku menjadi putrinya, memberiku nama belakangnya, dan yang paling penting, dia memberiku kasih sayang yang tidak pernah kurasakan seumur hidup. Ayah tidak pernah membedakanku. Di matanya, aku adalah berlian, darah dagingnya sendiri. Di tengah kebahagiaan itu, hadirlah Mas Raka. Mas Raka, laki-laki yang saat itu terlihat seperti jawaban atas semua doa-doaku. Dia tampan, tutur katanya lembut, dan dia memperlakukanku seolah aku adalah wanita paling berharga di dunia ini. Aku ingat betul saat dia melamarku di bawah sinar rembulan, dia berlutut dan berkata, Dinda, aku tidak peduli dari mana asalmu. Aku tidak peduli kamu anak panti atau anak putri raja. Yang aku cintai adalah jiwamu. Manis sekali, bukan? Kalimat itu membuatku luluh lanta. Aku merasa menjadi Cinderella di dunia nyata. Kebahagiaanku makin lengkap dengan kehadiran ibu mertua, Bu Ratih. Berbeda dengan cerita-cerita menantu yang sering disiksa mertua, Bu Ratih justru sangat memanjakanku. Setiap kali aku berkunjung, dia selalu memasakkan makanan kesukaanku. Dia sering membelai rambutku dan berkata dengan mata berbinar, Ibu bersyukur sekali Raka menikah sama kamu, Din. Ibu gak punya anak perempuan. Kamu itu pelengkap keluarga kami. Kamu menantu kesayangan ibu? Senyumnya begitu hangat. Pelukannya begitu erat. Ya Tuhan, betapa bodohnya aku saat itu. Betapa naifnya aku. Aku tidak sadar, di balik senyum manis Bu Ratih, matanya sedang menghitung harga perhiasan yang kupakai. Aku tidak sadar, di balik kalimat cinta Mas Raka, otaknya sedang mengkalkulasi berapa triliun aset perusahaan ayahku. Mereka bukan mencintaiku. Mereka mencintai statusku sebagai pewaris tunggal. Mereka sedang bersandiwara, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Dan aku, seperti domba bodoh yang berjalan sukarela masuk ke kandang serigala, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, mereka akan mencabik-cabik hidupku tanpa ampun. Hari itu akhirnya tiba. Langit mendung gelap, seolah mengerti duka yang kurasakan. Ayah pergi meninggalkanku selamanya karena serangan jantung mendadak. Tanah makam ayah bahkan belum kering, air mataku belum berhenti mengalir, tapi Mas Raka dan ibu mertua, mereka tidak terlihat sedih sedikit pun. Di dalam mobil menuju kantor pengacara, Mas Raka menggenggam tanganku erat. Tapi genggaman itu terasa berbeda, dingin, berkeringat, dan matanya liar, tidak sabar. Sabar ya sayang, bisiknya. Setelah warisan cair, kita akan bangun perusahaan ayah jadi lebih besar. Kita akan pindah ke rumah utama. Lihat, di kepalanya hanya ada harta, harta, dan harta. Sampai kami tiba di ruangan Pak Hartono, pengacara kepercayaan ayah, jantungku berdegup kencang, bukan karena mengharap uang, tapi karena takut menghadapi dunia tanpa ayah. Pak Hartono membuka segel amplop coklat itu perlahan. Suasana hening mencekam. Ibu mertuaku mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berbinar rakus. Dan saat kalimat itu dibacakan, waktu seakan berhenti. Sesuai keputusan almarhum Bapak Wijaya, seluruh aset perusahaan, deposito, dan properti akan disumbangkan 100% ke Yayasan Amal Yatim Piatu. Hening. Pak Hartono melanjutkan dengan suara tegas, kepada saudari Dinda selaku anak angkat, almarhum tidak meninggalkan warisan dalam bentuk uang atau aset sebesar pun. Almarhum berpesan, Dinda sudah dibekali pendidikan, jadi harus bisa mandiri. Yegar, rasanya ada petir menyambar di siang bolong. Bukan bagiku, tapi bagi Mas Raka dan ibunya. Wajah Mas Raka yang tadinya penuh harap, perlahan berubah merah padam. Urat lehernya menonjol keluar. Dia menatapku.
Tatapan yang dulu memujaku, kini berubah menjadi tatapan jijik seolah aku adalah kotoran. Apa nol? Kamu nggak dapat apa-apa? Teriak Mas Raka, lupa kalau kami masih di depan pengacara. Mas, sabar. Aku mencoba menyentuh lengannya. Jangan sentuh aku. Mas Raka menepis tanganku kasar. 2 tahun aku investasi waktu, tenaga, pura-pura manis sama kamu. Ternyata kamu cuma tong kosong? Anak pungut nggak berguna. Air mataku tumpah. Hatiku hancur berkeping-keping. Jadi selama ini, cintanya hanya investasi? Sepulang dari sana, neraka yang sesungguhnya dimulai. Langit menumpahkan hujan badai yang sangat deras. Sesampainya di rumah kontrakan kami, Mas Raka tidak masuk ke kamar. Dia langsung berlari ke lemari, menarik koperku, dan melempar semua bajuku sembarangan. Mas, apa-apaan ini mas? Kasihan anak kita lagi tidur. Aku menjerit, mencoba menahannya. Diam kamu. Tamparan pertamanya mendarat panas di pipiku. Bawa anak pembawa sial itu pergi. Aku mau lihat muka kamu. Aku nikahin kamu karena aku pikir kamu pewaris tunggal. Kalau tahu kamu miskin begini, najis aku sentuh kamu. Ibu mertua? Dia duduk santai di sofa sambil menghitung perhiasan yang pernah kuberikan padanya. Takut aku memintanya kembali. Sudahlah Raka, kata mertuaku sinis tanpa menatapku. Usir saja, biar dia cari makan di panti asuhan lagi. Kita rugi bandar ngurusin dia. Tanpa belas kasihan, Mas Raka menyeretku keluar. Hujan deras langsung membasahi tubuhku dan bayiku yang baru berusia 3 bulan. Bayiku menangis kencang, kedinginan. Aku bersujud di kaki Mas Raka di atas lumpur halaman. Harga diriku hilang. Mas, tolong, jangan usir aku malam ini. Di luar badai, Mas, anak kita bisa sakit. Izinkan aku tidur di teras saja, nggak apa-apa. Tolong, Mas. Tapi Raka menendang bahuku hingga aku tersungkur. Itu bukan urusanku lagi. Pergi cari jantan lain sana. Pintu rumah ini tertutup buat gembel kayak kamu. Bak! Pintu dibanting keras. Suara kunci diputar. Lampu teras dimatikan. Di tengah kegelapan, di bawah guyuran hujan yang menusuk tulang, aku memeluk bayiku erat-erat, menangis tanpa suara. Sakit. Sakit sekali Tuhan. Bukan karena hartanya yang hilang, tapi karena topeng malaikatnya yang terlepas, memperlihatkan wajah iblis yang sebenarnya. Seminggu sudah berlalu sejak malam jahanam itu. Kini, aku tinggal di sebuah petakan kos sempit berukuran 3x3 meter. Dindingnya lembab, berbau apek, dan atapnya bocor jika hujan turun. Sangat jauh berbeda dengan kamar mewah yang dulu kutempati. Setiap hari, aku harus membagi sebungkus mie instan untuk 2 kali makan, demi menyisihkan uang untuk popok bayiku. Hatiku perih setiap kali melihat anakku tidur di kasur tipis yang keras. Maafkan bunda ya, nak. Bunda janji kita akan bangkit, bisikku sambil mencium pipinya yang kurus. Di sela-sela tangisku, aku sering bertanya pada Tuhan, mengapa ayah tega padaku? Mengapa ayah membiarkanku menjadi gelandangan seperti ini? Apakah ayah benar-benar tidak mencintaiku? Lamunanku buyar. Ada yang mengetuk pintu kayu kosanku yang rapuh, jantungku berdegup kencang. Apakah itu pemilik kos menagih uang sewa? Atau Mas Raka datang untuk meminta maaf? Dengan ragu, aku membuka pintu. Aku terbelalak. Di hadapanku berdiri sosok pria tua berjas rapi dikawal 2 orang berbadan tegap. Itu Pak Hartono, pengacara. Ayah, penampilannya yang perlente sangat kontras dengan lorong kosan yang kumuh ini. Nyonya Dinda, suaranya bergetar. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, matanya berkaca-kaca melihat kondisiku yang berantakan. Ya Tuhan, maafkan saya nak, maafkan saya baru datang sekarang. Pak Hartono, ada apa Pak? Saya tidak punya uang untuk membayar jasa Bapak, jawabku ketus. Luka hatiku membuatku curiga pada siapa saja. Pak Hartono menggeleng cepat. Tidak nak, saya datang bukan untuk menagih. Saya datang untuk menyampaikan pesan terakhir ayahmu yang sesungguhnya. Dia masuk dan duduk di kursi plastik satu-satunya di kamarku. Tangannya gemetar saat mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna emas dari tas kulitnya. Amplop itu disegel dengan lilin merah berlogo keluarga Wijaya. Dinda, dengarkan saya baik-baik, kata Pak Hartono serius. Surat wasiat yang saya bacakan di kantor minggu lalu, itu adalah wasiat palsu. Dan lebih tepatnya itu ujian. Ujian? Tanyaku bingung. Benar, almarhum ayahmu adalah orang yang sangat cerdas. Dia tahu Mas Raka dan ibunya bukanlah orang baik. Ayahmu takut jika dia mewariskan hartanya padamu begitu saja, Raka akan merebutnya darimu lalu membuangmu. Napasku tercekat, ayah. Ayah tahu semuanya. Pat Hartono membuka segel amplop emas itu.
Ini adalah surat wasiat utama. Ayahmu memberi waktu 1 minggu masa percobaan setelah kematiannya. Syaratnya tertulis jelas di sini. Pak Hartono menyodorkan kertas itu padaku. Mataku menyusuri tulisan tangan ayah yang sangat kuhafal. Tertulis di sana, jika dalam waktu 7 hari setelah aku dinyatakan tidak mewariskan apa-apa, suaminya, Raka, tetap setia mendampingi Dinda dalam kemiskinan, maka 50% aset akan diberikan kepada Raka sebagai hadiah kesetiaan. Air mataku menetes. Ayah begitu baik masih memberi kesempatan pada Raka. Tapi kalimat selanjutnya membuat tubuhku gemetar hebat. Namun, jika Raka meninggalkan, menyakiti, atau mengusir Dinda saat Dinda jatuh miskin, maka Pak Hartono membacakan kelanjutannya dengan suara lantang dan tegas. Ya, maka hak waris Raka dinyatakan hangus total. Dan dengan ini, 100% seluruh aset perusahaan, deposito, properti, dan tanah jatuh mutlak ke tangan putriku tercinta, Dinda. Aku menutup mulutku menahan isak tangis yang meledak. Jadi aku tidak miskin, Pak? Tidak, Nyonya. Pak Hartono tersenyum lega. Anda sekarang adalah wanita terkaya di kota ini, dan Raka? Dia baru saja membuang berlian demi memungut sampah. Hari itu, di kamar sempit yang pengap, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis haru. Ayah, bahkan dari dalam kubur pun, ayah masih melindungiku dari serigala-serigala itu. Hekus menghaus air mataku. Tatapanku berubah tajam. Pak Hartono, kataku dingin. Siapkan mobil. Kita urus surat-suratnya sekarang. Ada sampah yang harus saya bersihkan dari hidup saya. Hari ini, tepat 2 minggu setelah aku diusir, aku mendengar kabar bahwa Karma mulai bekerja. Mas Raka dipecat dari kantornya karena ketahuan menggelapkan dana operasional, kebiasaan buruk yang dulu sering dia banggakan padaku. Kini, dia dan ibunya tinggal di sebuah rumah kontrakan mewah di pinggiran kota, tapi kabarnya sudah menunggak bayar 3 bulan. Siang itu, matahari bersinar terik. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan mereka. Di belakangnya, 2 mobil pengawal mengikuti. Tetangga sekitar langsung heboh keluar rumah. Mas Raka, yang sedang duduk melamun di teras dengan kaos kutang, menyipitkan mata. Ibunya, Bu Ratih, lari tergopoh-gopoh keluar. Siapa itu? Tamu pejabat mana? Tanya Bu Ratih penasaran. Supir berseragam turun membukakan pintu belakang, dan saat kaki jenjangku yang berbalut sepatu hak tinggi menyentuh tanah, dunia mereka seakan berhenti berputar. Aku turun, mengenakan gaun hitam elegan, kacamata hitam, dan tas Hermes di tangan. Aku membuka kacamataku perlahan, menatap mereka dengan senyum dingin. Dinda? Suara Mas Raka tercekat, nyaris tak terdengar. Ya ampun, Dinda. Bu Ratih menjerit, matanya langsung tertuju pada perhiasan berlian yang melingkar di leherku. Kok kamu bisa? Aku tidak menjawab. Aku memberi isyarat pada Pak Hartono untuk maju. Selamat siang, Bapak Raka, Ibu Ratih, sapa Pak Hartono formal. Perkenalkan, saya kuasa hukum dari Nyonya Dinda Wijaya, pewaris tunggal Grup Wijaya Corp. Pewaris Tunggul, Mas Raka Melonggo. Tapi, surat wasiat itu bilang dia 0. Itu ujian, Mas, potongku tajam. Ujian yang gagal kamu lewati. Pak Hartono membuka map tebal dan mulai membacakan daftar asetku dengan suara lantang, sengaja agar tetangga bisa mendengar. Berdasarkan akta waris yang baru disahkan pagi ini, Nyonya Dinda resmi memiliki 1. Deposito tunai di Bank Swiss senilai 500 miliar. Mata Bu Ratih mau copot. 5. 500 miliar. 2. Lanjut Pak Hartono, kepemilikan penuh atas Hotel Grand Wijaya Bintang 5 dan 3. Mall di Jakarta Selatan dengan total valuasi aset 2,3 triliun. Kaki Mas Raka lemas. Dia berpegangan pada tiang teras. 3. Koleksi logam mulia dan perhiasan. Almarhum ibu senilai 80 miliar. Dan terakhir, Pak Hartono menutup mapnya. Seluruh saham perusahaan 100% mutlak milik Nyonya Dinda. Total kekayaan bersih saat ini mencapai 5 triliun. Hening. Hanya ada suara napas Mas Raka yang memburu. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Dia baru saja sadar. Dia telah membuang uang 5 triliun rupiah ke tong sampah demi egonya yang sesaat. Tiba-tiba, Bu Ratih berlari dan memeluk kakiku. Dia menangis meraung-raung tanpa malu. Dinda sayang. Menantuku, ibu tahu kamu orang kaya. Ibu cuma bercanda waktu itu, nak. Ayo kita pulang, nak. Ibu kangen cucu ibu. Aku menendang pelan tangannya agar menjauh. Cucu?
Bukannya ibu bilang anakku pembawa sial? Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Mas Raka maju, matanya basah, memasang wajah memelas yang dulu selalu membuatku luluh. Sayang, Dinda, aku suamimu. Kita belum cerai sah. Hartamu harta kita juga kan? Aku minta maaf soal kemarin, aku lagi stres. Kita mulai dari awal ya. Aku janji bakal jadi budak kamu seumur hidup. Aku tertawa renyah. Budak? Aku bisa beli ribuan karyawan, Mas. Aku nggak butuh pengkhianat sepertimu. Lalu aku mengeluarkan sebuah dokumen terakhir dari tasku. Oh iya, satu lagi, kataku sambil menatap rumah kontrakan di belakang mereka. Pemilik kontrakan ini bilang kalian nunggak bayar ya. Kasihan sekali. Iya Din, tolong bayarin dulu, pinta Mas Raka penuh harap. Sudah ku bayar, jawabku santai. Wajah mereka berbinar cerah. Alhamdulillah. Terima kasih Dinda. Tunggu dulu, selaku. Aku bukan membayarkan sewa kalian. Aku membeli rumah ini dari pemiliknya 1 jam yang lalu, tunai. Jadi sekarang, sertifikat rumah ini atas namaku. Senyum mereka lenyap seketika. Aku menatap jam tanganku yang bernilai ratusan juta. Sebagai pemilik rumah yang baru, aku tidak suka ada penyewa yang menunggak dan berisik di propertiku. Jadi, aku menatap mata Mas Raka tajam, membalas tatapannya saat mengusirku dulu. Kalian punya waktu 10 menit untuk angkat kaki dari rumah saya. Bawa buntelan baju kalian. Pergi sekarang, atau saya panggil satpam untuk menyeret kalian keluar seperti sampah. Dinda, tegak kamu. Teriak Mas Raka histeris. Tega? Bisiku pelan namun menusuk. Ingat hujan badai minggu lalu, Mas? Ingat anakku yang kedinginan? Kalian yang mengajariku arti kata tega. Aku berbalik badan, masuk kembali ke dalam mobil mewahku yang dingin dan nyaman. Di belakangku terdengar raungan. Penyesalan dari dua manusia serakah yang baru saja kehilangan dunia dan akhirat mereka. Kaca jendela mobilku naik perlahan, menutup suara tangisan mereka selamanya. Di balik kaca jendela mobil yang melaju menjauh, aku menghapus air mata terakhirku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan. Aku telah memaafkan masa laluku, tapi aku tidak akan pernah melupakan pelajarannya. Kabar terakhir yang kudengar, Mas Raka dan ibunya kini hidup berpindah-pindah kontrakan petak, dikejar-kejar hutang, dan dijauhi saudara karena tabiat buruk mereka. Roda kehidupan telah berputar. Dulu mereka di atas dan menginjakku, kini mereka di bawah dan tergilas oleh keserakahan mereka sendiri. Sedangkan aku mendedikasikan hidupku dan harta, peninggalan ayah untuk membesarkan putraku dan membantu ribuan anak yatim piatu lainnya. Aku ingin memastikan tidak ada lagi wanita atau anak-anak yang harus merasakan dinginnya diusir saat hujan badai. Sahabat kotak curhat, ambil hikmah dari kisah Dinda ini. Harta dan tahta hanyalah titipan. Uang bisa mengubah penampilan seseorang, tapi tidak bisa mengubah karakternya. Jangan pernah mencintai seseorang hanya karena apa yang dia punya, tapi cintailah dia karena apa yang dia perjuangkan. Karena ketika harta itu hilang, disitulah kesetiaanmu diuji. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Doa orang yang teraniaya adalah senjata paling tajam yang bisa menembus langit. Jika kalian ada di posisi Dinda, apakah kalian akan memaafkan Raka atau melakukan hal yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum.